Hai perintis. Jadi, lo membaca tentang hubungan dan alam semesta kan? Itu tajam sekali, memang, tapi ada titik-titik menarik yang bisa kita jadikan sebagai bahan diskusi. Gue rasa, kadang kita punya rencana sendiri dalam hubungan, tapi alam semesta punya rencananya juga. Jadi, bagaimana menurut lo, kira-kira apa yang terjadi saat rencana lo dan rencana alam semesta saling berbenturan? Pernahkah lo merasa ada sesuatu yang gak beres dalam hubungan lo? Kayaknya semuanya gak jalan seperti yang lo mau? Pertanyaannya, sebenarnya, bagaimana lo bisa bedain antara hanya ketidakcocokan biasa dan tanda dari alam semesta, yang mungkin ngasih tahu kalau lo membuat pilihan yang gak tepat? Ayo, coba pikirkan sejenak. Adakah momen di mana lo merasa gelisah atau gak nyaman dalam hubungan lo? Itu mungkin jadi tanda-tanda dari alam semesta. Kadang, kita terlalu fokus sama keinginan kita sendiri, sampai nggak peka sama isyarat-isyarat halus yang datang dari sekeliling kita. Jadi, gimana menurut lo, seberapa penting sih memperhatikan perasaan gelisah dalam suatu hubungan? Ini nih yang menarik. Alam semesta konon bisa memberikan isyarat melalui perubahan rencana yang tiba-tiba, atau mungkin ada gangguan kecil yang nggak bisa lo jelaskan. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menangkap isyarat-isyarat kecil kayak gini? Kadang kita sibuk banget sampai nggak nyadar, lalu ada penundaan atau kemunduran yang tiba-tiba muncul. Menurut lo, apa yang harus kita lakukan ketika ada tanda-tanda begini? Tapi ini penting nih. Resistensi dalam hubungan bisa jadi isyarat dari alam semesta juga, bukan cuma dari keinginan kita sendiri. Lo pernah mengalami hal kayak gini? Gimana cara lo membedakan antara resistensi yang beneran berasal dari alam semesta atau cuma tantangan biasa dalam hubungan? Tentunya, kita juga perlu bedain antara resistensi dari alam semesta dengan serangan dari iblis. Menurut lo, gimana caranya memahami perbedaan di antara keduanya? Ini kan penting banget supaya kita nggak salah langkah. Nah, tadi kita bicara soal resistensi dalam hubungan yang bisa jadi merupakan isyarat dari alam semesta, bukan cuma dari keinginan kita. Gimana menurut lo, apa yang bisa kita lakukan ketika kita merasa ada resistensi dalam hubungan kita? Mungkin kita tergoda untuk menerobos resistensi itu, tapi apa yang sebaiknya kita lakukan? Penting banget nih, untuk nggak mencampur adukan resistensi dari alam semesta dengan serangan dari iblis. Jadi pertanyaannya, menurut lo, bagaimana cara membedakan di antara keduanya? Kadang kita bingung antara resistensi yang berasal dari alam semesta dan tantangan yang sebetulnya adalah ujian untuk kita. Tapi yang ini juga penting banget. Tanda bahaya dalam hubungan bisa jadi isyarat dari alam semesta bahwa kita sebaiknya nggak melanjutkan hubungan tersebut. Nah, menurut lo, apa aja sih tanda-tanda bahaya dalam suatu hubungan? Kadang kita terlalu memaksa diri untuk berpikir positif sampai nggak mau ngeliat tanda-tanda yang nyata. Lo percaya nggak, kalau alam semesta juga memberikan petunjuk melalui mimpi dan penglihatan? Menarik. Jadi, bagaimana menurut lo, seberapa penting sih mimpi dan penglihatan dalam membantu kita memahami hubungan yang sedang kita jalani? Tapi ini perlu ditekankan lagi ya. Meskipun alam semesta memberikan isyarat dan petunjuk, kita tetap memiliki kebebasan untuk memilih. Gimana menurut lo, seberapa besar pengaruh isyarat dari alam semesta dalam keputusan kita? Apakah lo lebih cenderung mengikuti isyarat itu atau malah memilih keputusan lo sendiri? Intinya, dalam hubungan, penting banget buat kita bisa bedain isyarat alam semesta dan juga tanda-tanda nyata yang ada di sekitar kita. Terkadang, kita terlalu berharap pada yang seharusnya terjadi sampai lupa melihat fakta-fakta yang ada di depan mata. Jadi, bagaimana menurut lo, gimana caranya kita bisa lebih peka terhadap isyarat-isyarat dari alam semesta dalam hubungan? Tadi kita udah bicara soal resistensi dan tanda bahaya dalam hubungan yang bisa jadi isyarat dari alam semesta kan? Nah, gimana menurut lo, bagaimana cara kita mempertahankan identitas asli kita dalam sebuah hubungan? Kadang-kadang, kita terlalu larut dalam hubungan sampai melupakan siapa diri sebenarnya. Menurut lo, apa yang bisa kita lakukan untuk tetap setia pada diri sendiri dalam suatu hubungan? Penting banget buat kita memahami bahwa hubungan yang berasal dari alam semesta tujuannya adalah untuk menghasilkan yang terbaik dalam diri kita. Tapi, bagaimana kita bisa tahu kalau suatu hubungan itu justru membuat kita kehilangan identitas diri? Gimana menurut lo, apa tanda-tanda dari hubungan yang merampas identitas kita? Nah, ada satu hal lagi yang menarik. Kadang-kadang alam semesta memberikan isyarat lewat perubahan dalam diri kita sendiri. Misalnya, kita jadi lebih marah, mudah tersinggung, atau melakukan hal-hal yang gak sesuai dengan karakter kita. Menurut lo, gimana cara kita merespons isyarat-isyarat semacam ini dari alam semesta?
Oh iya, tapi yang paling penting adalah kemampuan kita untuk mengambil langkah berani. Kadang, kita harus berani melepaskan sesuatu yang beracun meskipun sulit. Gimana menurut lo, seberapa besar keberanian yang kita perlukan untuk bisa melepaskan hubungan yang merugikan kita? Jadi, selama kita menjalani hubungan, penting banget buat kita bisa mempertahankan identitas asli kita. Alam semesta memberikan isyarat untuk membantu kita menyadari hal-hal ini. Tapi akhirnya, keputusan tetap ada di tangan kita. Menurut lo, apa yang bisa kita lakukan untuk lebih memahami isyarat-isyarat dari alam semesta dalam hubungan? Bagaimana? Menarik banget kan? Ini adalah bagian akhir dari pembahasan kita tentang hubungan dan isyarat dari alam semesta. Terima kasih sudah berdiskusi bersama. Semoga kita bisa lebih peka terhadap isyarat-isyarat ini dan membuat keputusan yang terbaik untuk diri kita sendiri. Tetap semangat dan selalu berpikir. Salam bijak.